Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian mengganggu waktunya. Kami di sini dari Untat Touna yang kemungkinan dapat tugas melakukan sebagai penyuluh memberikan arahan kepada para petani-petani yang ada di Dusun 3 Kajo ini. Dan materi kami di sini adalah pertanian ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Apri dan teman saya bernama Muhlis. Dan materi ini akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Muhlis. Kepada Muhlis saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang pertanian ramah lingkungan. Jadi, Bapak Ibu petani, pertanian ramah lingkungan adalah sistem pertanian yang menjaga keseimbangan antara produksi pertanian dan pelestarian lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak negatif terhadap tanah. Adapun prinsip utama dari pertanian ramah lingkungan ini, satu, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia seperti kayak pupuk yang memiliki bahan kimia, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah. Yang kedua, itu sudah masuk pada menjaga kesuburan tanah dengan melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini adalah kalau macam orang mau tanam di satu lahan, jadi lahan itu orang tanami jagung, habis panen minggu depan kita ganti lagi tanamannya kayak nilam. Nah, itu namanya rotasi tanaman. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati. Di sini dijelaskan bahwa menanam berbagai jenis tanaman polikultur dan menjaga vegetasi alami di sekitar lahan. Yang kelima, energi terbarukan dan daur ulang. Memanfaatkan energi surya, biogas, serta mendaur ulang limbah pertanian. Sedikit. Ya. Yang dimaksud dari 5 pertanian tersebut, apabila macam seperti contohnya kita menanam jagung. Jagung kan sudah kering, dipanen kan, otomatis batangnya itu kan cuma dikasih biar di situ, di lahan yang kita tanam itu. Karena sisa jagung itu dia akan didaur ulang menjadi pupuk kompos, akan menyemburi tanah yang pada lahan yang akan ditanami kembali tanaman hortikultur itu. Baik, bisa dilanjut. Manfaat dari pertanian ini yang pertama adalah menjaga tanah agar tetap subur. Yang kedua, produk lebih aman dikonsumsi karena kalau kita menanam jagung menggunakan pupuk organik, pasti hasilnya jauh dari bahan residu kimia. Kemudian yang ketiga, menjaga kualitas air dan udara. Yang keempat, mendukung kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Dan kalau dicontohkan pada tanaman jagung, pemupukan organik kita melakukan dengan menggunakan pupuk dari bahan kandang, dari kotoran sapi, kotoran ayam, itu nanti diolah jadi pupuk organik dan dapat dilakukan diterapkan pada tanaman jagung. Pokoknya setiap maksudnya dia kotoran hewan seperti kambing, sapi, ayam, sisa makanan dan sisa limbah limbah dari rumah-rumah tetangga akan diolah kembali menjadi pupuk organik tersebut. Itu lebih baik dia daripada orang menggunakan bahan yang pestisida, karena pestisida itu memiliki dampak yang cukup signifikan untuk merusak tanah, mengakibatkan banyak residu dan menurunkan unsur hara di dalam tanah. Dan saya melihat di Dusun 3 Kajo ini kemarin sempat banyak yang menanam jagung dan masih menggunakan tugal. Dan dari kami ada rekomendasi alat untuk lebih mudah untuk menanam jagung. Ya, mempermudah untuk menanam jagung. Dan apabila terrealisasikan oleh Dinas Pertanian, kami akan secepatnya menurunkan alat tersebut kepada petani-petani yang berada di Dusun 3 Kajo ini. Alatnya itu dia mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, alatnya dia digunakan, dia cara penggunaannya didorong
jagungnya itu nanti kan dia seperti mainan anak-anak yang pakai bola-bola itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, karena apabila terrealisasikan, maka alat tersebut akan secepatnya kami turunkan kepada masyarakat atau petani-petani yang ada di Dusun 3 Kajo ini. Untuk selanjutnya. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat kami berdua sampaikan. Jika mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak RT mungkin Silakan ingin memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Erpowata. Saya sebagai ketua kelompok Poti Mata Jaya yang berkecimpung di dalam tanaman yang dikatakan tadi jagung. Saya ingin tanyakan kepada adik-adik, tadi adik-adik katakan bahwa yang cuma kita sempat dengar atau yang dijelaskan itu hanya cara pemupukan. Ya. Tetapi di sini kita sering diserang dengan hama. Yang contohnya hama itu seperti hama babi, hama tikus, hama belalang, hama ulat. Dalam hal pertanyaan ini, maksudnya yang saya ingin tanyakan, sebagaimana cara adik-adik bisa berantas ada beberapa hama yang merusak tanaman tadi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Saya sedikit ingin menjawab pertanyaan dari Bapak RT tadi selaku ketua kelompok tani Dusun 3 Kajo. Jadi bisa kita tahu sendiri bahwa hama yang mendominasi tanaman jagung di sini adalah hama babi. Nah, Ya, kalau tikus saya rasa kurang di Dusun 3 ini. dan cara untuk mencegah hama tersebut, kita juga dalam mengusulkan salah satu alat, yaitu alat berupa strom yang akan dibagikan kepada petani-petani yang ada di Dusun 3 Kajo ini untuk dipakai di lahan jagung tersebut. Dan strom ini dia tidak menggunakan listrik, dia hanya menggunakan tenaga surya dan sehingga dia tidak merugikan para petani-petani yang di sini, tidak membuat ongkos para petani-petani di sini karena dia menggunakan tenaga surya, tidak menggunakan listrik. Dan dan strom itu dia akan dipasang dan dia itu menggunakan aki tenaga surya, kawat, dan apabila dia dipasang di lahan pertanian, maka salah satu tempat untuk tenaga surya, aki, dan kemudian kawat-kawat tersebut dilingkari ke seluruh tanaman yang Maksudnya lahan yang ditanami. lahan yang ditanami jagung tersebut. Mungkin itu dari saya. Bagaimana sekiranya Bapak? Baik. Kami masyarakat sangat setuju itu, dan kami sebagai petani antusias terhadap para adik-adik, para mahasiswa yang bisa memberikan pemahaman, pengetahuan. Kami sangat merespon sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup sekian. Maksud kami berdua di sini bukan untuk menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu, karena kami di sini hanya sebagai memberikan penyuluhan apa yang kami pahami tentang pengendalian pertanian secara Ramah lingkungan. iya, secara ramah lingkungan. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.